Halo teman-teman, nama saya Rini Mas Fatik Pilo. Saya dari KM 4608 dengan NIM 15022200138. Jadi kali ini saya akan mempresentasikan mengenai semiotika dan hermeneutika. Jadi apa itu semiotika? Semiotika adalah studi yang menyangkut tentang tanda maupun sistem tanda dalam berbagai konteks komunikasi. Nah, semiotika ini menganalisis tanda-tanda dan makna yang dihasilkan dari interaksi manusia dengan dunia sekitarnya. Nah, tujuan semiotika ini untuk memahami bagaimana tanda-tanda membentuk dan mempengaruhi proses komunikasi manusia serta pemahaman manusia mengenai tanda-tanda yang ada di sekitarnya. Berbeda dengan hermeneutika, hermeneutika adalah studi yang mempelajari teks dan maknanya. Hermeneutika memperhatikan proses bagaimana seseorang memahami, menafsirkan, dan memberikan makna pada teks, budaya, dan realitas. Fokus utama hermeneutika adalah pada pemahaman subjektif dan interpretasi yang dibawa oleh pembaca atau penafsir. Nah, jadi hermeneutika ini sebenarnya lebih mengarah kayak misalkan suatu tulisan dianalisis tulisannya, mengapa tulisan ini dibuat, kenapa, dengan latar belakang apa tulisan ini dibuat. Jadi lebih ke arah penulisnya. Nah, dari semiotika ini ada 3 ahli yang memberikan teori. Yang pertama, teori dari Ferdinand de Saussure. Jadi Ferdinand de Saussure mendefinisikan bahwa tanda itu terdiri dari 2 komponen, yaitu signified dan signifier. Apa itu? Signified itu merupakan makna dari suatu benda. Nah, kalau signifier itu merupakan benda aslinya, bentuk fisiknya. Misalkan bel berbunyi. Nah, bel berbunyi itu signifiernya, tanda aslinya. Sedangkan maknanya apa? Mungkin untuk menandakan bahwa kita akan masuk kelas, maupun menandakan apa itu, kalau di menu ada bel ting 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 berarti ada pembeli. Nah, bel itu sebagai signifier ya, dan maknanya adalah ya yang tadi. Nah, yang kedua itu ada Charles Sanders Peirce. Nah, Charles Sanders Peirce ini yang mengemukakan triangle meaning. Nah, triangle meaning itu ada 3, yaitu sign, interpretan, dan objek. Nah, triangle meaning ini saling berhubungan ya, karena bentuknya juga segitiga. Ada hubungan dengan sign dan interpretan, ada sign dengan sign, ada sign dengan objek. Nah, teori yang ketiga ini ada teori dari Roland Barthes. Roland Barthes merupakan seorang filsuf, kritikus sastra, dan teoritikus budaya yang berasal dari Prancis. Roland Barthes ini mengembangkan pikiran dari Ferdinand de Saussure, yang dimana Ferdinand de Saussure itu yang tadi benda terdiri dari 2 komponen, yaitu signifier dan signified. Nah, kalau di Roland Barthes ini dia mengatakannya sebagai konotasi dan denotasi. Kalau denotasi itu sebagai signifier, arti yang sesungguhnya. Yang tadi misalkan bel berbunyi, nah itu denotasinya, bel itu sebagai denotasinya. Konotasinya apa? Konotasi itu berarti makna yang terkandungnya. Bel berbunyi, maknanya apa? Mungkin masuk kelas, mungkin ada pembeli. Nah, itu merupakan konotasinya dari sebuah tanda tersebut.
Nah, Roland Barthes juga punya teori yang namanya mitos. Nah, mitos ini bukan sekadar konsep mitos cerita rakyat belaka, tapi terkandung hal sehari-hari di sekitar kita. Nah, mitos ini sebenarnya adalah cara di mana makna ideologis disisipkan ke dalam objek dan praktik budaya. Dengan kata lain, mitos itu cara pandang kita terhadap dunia sekitar melalui tanda-tanda yang membawa pesan-pesan ideologis. Contohnya seperti ini. Ketika ada iklan pemutih, nah iklan pemutih kulit ya. Nah, ketika kulit kita putih itu nanti kita bakal dapat ketenaran, dapat pacar dan lain-lain. Nah, jadi ada ideologis yang dibawa bahwa sebenarnya kulit kita itu harus putih untuk mendapatkan hal-hal yang kita mau tadi. Kan sebenarnya itu tidak 100% benar juga dan tidak ada bukti ilmiahnya, tetapi itulah yang dinamakan mitos. Sehingga itu juga bisa membantu kayak penjualan-penjualan barang, karena dengan adanya mitos tersebut orang-orang jadi oh iya saya harus putih, saya berarti harus beli barang ini, dengan iklan yang tadi harus beli barang ini barang. Nah, yang terakhir saya mau menunjukkan perbedaan antara semiotika dan hermeneutika. Nah, kalau semiotika ini sudah jelas dia studi yang berfokus pada tanda-tanda, yang dimana lebih ke arah kayak logo, kayak mempelajari logo-logo dari sebuah perusahaan. Kenapa Apple bentuknya seperti ini, kenapa Toyota, Mitsubishi dan lain-lain kayak begitu bentuknya. Itu dipelajari dalam semiotika. Sedangkan kalau hermeneutika dia mempelajari teks bahasa yang berkaitan dengan penulis dari teks tersebut. Misalkan kayak puisi, sajak. Nah, mereka mempelajari itu semua, dianalisis mengapa penulisnya membuat teks yang seperti ini sih. Nah, mereka mempelajari itu, apakah ada latar belakang di balik teks tersebut, adakah pesan yang mau disampaikan dari teks-teks tersebut. Nah, seperti itu kurang lebih hermeneutika. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih, semoga kalian semua mengerti. Bye.